Tapi yang jadi Ayu itu kayak familiar sih. Oh iya. Yang jadi Mbak Ayu. Oh iya. Aku familiar tapi aku belum bisa nyebut lihat di mana. Tapi aku tahu. Nantilah kita bahas. Gitu sih mencurigakan anjir. Apa enggak? Enggak, dia main di film Live. Aku baru inget. Oh, ya ampun. Yang begitu aja notice lo ya. Sekarang adalah waktu untuk ngomongin film horor. Ya. Lagi-lagi Ya, film ya, horor ya, ya. karena biar kalian gak lupa ya kalau film Indonesia itu horornya selalu ada tiap minggu, dan minggu ini ada 2 lagi film horor yang tayang. Oke. Tapi kita kebagiannya review yang ini ya karena jamnya yang ini masih lebih banyak daripada yang satu lagi. Oke. Judulnya adalah Lorong. Kos. Asik. Judulnya bagus nih. Klasik lorong kos. Iya. Nggak pakai lorong kos gaib atau lorong iblis. Ceritanya tentang sekelompok orang yang tinggal di sebuah kos-kosan yang sepi, lagi pada mudik katanya. Iya, Bener nggak? lagi lebaran. Iya, hebat loh settingnya, ini lebaran, jarang-jarang. Dan itu menarik karena biasanya suka ada tuh yang nggak pulang ya, ada aja di kosan. Iya. Terus tiba-tiba datang nih satu penghuni kos baru, namanya Tika, seorang wanita muda yang bekerja sebagai SPG. Dia masuk ke situ karena dikasih tahu sama bosnya katanya. Iya. Kenapa? Karena kosannya murah. Tika datang ke kosan itu diantar bapak ojek ya. Bapak ojeknya juga kayaknya hantu tuh. Aku lihat. Asli soalnya dia kayak kosong tatapannya. Gitu Mukanya kosannya. kayak yang itu, mukanya kayak yang di Instagram yang suka kamu kasih lihat ke aku. Oh iya benar-benar ya. Mukanya Si kayak- Farhan ya yang Iya, suka mukanya kayak homeless gitu. ya. Iya. Tapi kosannya rame ya depannya ya, maksudnya Iya. jalan hidup gitu loh. Iya, jalan hidup, Iya. bukan yang kayak di balik gang Wah, atau kemana masuk gitu. masuk hutan, di tengah hutan gitu enggak sih? Di Normal kota sih. ini urban, Iya. horor urban ini Iya. jarang-jarang. Terus Tika masuk, disambut oleh Yati Surahman sebagai pemilik kosan ya. Yes. Dikenalin lah ke para Warga. penghuni kosan ya. Yang ada di meja makan ya itu ya. Jadi kayak ruang makannya gitu ya. Itu karakternya macam-macam di situ tuh. Tapi aku langsung menebak, wah ini ada bapak-bapak jenggotan kayaknya suaminya Yati Surahman nih. Ternyata bukan. Ya kan kerupuk ya. Iya kan kerupuk. Di close up soalnya dengan tatapan ngeri. Aku kan langsung mikir wah ini Iya. bapak kosan nih kayaknya nih. Bukan ternyata guys, iya. Ternyata dia juga ngekos di situ. Paling lama penghuni Iya, terlama paling katanya. lama katanya. Cuman dia doang jadinya yang bapak-bapak. Iya. Sisanya anak muda tuh. Ada yang pakai tato ya, Mas Bayu. Ada yang semok ya, Mbak Ayu. Terus ada yang jaga kosan ya. Ence bagus ya yang Iya. main. Yang punya kribo siapa namanya? Bono. Yang bapak-bapak tadi yang makan kerupuk di close up itu Om Bram. Anjay. Terus ada cewek satu lagi pakai kacamata ya. Ira namanya. Ini adalah suatu pencapaian karena Arya Mantap hafal nggak? semua. Iya, aku hafal loh. The best. Nanti kalian akan tahu kenapa aku bisa hafal nama semua karakter di sini ya. Kamu kenal ya ternyata ya. Terus ada satu kamar kebuka. Ada yang lagi disuapin. Iya itu anjir, gue gak jadi ngekos di situ. Gue jadi si Tika. Terus Ada banget, cewek. anjir pakai baju putih Pakai baju putih dengan tatapan kosong di lantai. Ya, di lantai lagi disuapin sama si Ira. Gila ngeri, ini kayak masuk ke RSJ-nya Joker. Itu sih. Benar. Tapi kata Ibu Yati Surahman, kita tuh di sini seperti keluarga. Gak gitu juga Bu. Mohon maaf kalau aku jadi Tika. Mohon maaf Bu. Jadi kita punya empati. Gak gitu juga Bu. Aduh. Terus kata Tika, itu siapa Bu? Itu Tania. Dia depresi setelah ditinggal suaminya. Ngomong di depannya loh. Karena nanti dulu kayak. Di depannya kan Iya, dengan shotnya tuh ngeliatin Tania lagi gini aja. lagi Anjir, lihat aku ini Ngeri kosannya banget, anjir. bener-bener Hardcore. kosan ramah keluarga. Tapi Tika mah positive thinking, oke lah, yang penting murah ya kan, kamu nggak bisa komplain. Nggak bisa Ya nggak? gue. Kamu nggak bisa komplain, murah yang penting. Astagfirullah. Zaman sekarang itu susah guys cari hunian yang terjangkau dan murah, mau ada setannya juga. Nggak usah komplain. Kalau kamu bayar mahal terus masuk nemu kayak gitu, wah keluar. Kalau ini kan murah. Aduh, nggak gitu juga ya. Tolong. Jadi ya udah. Kenapa sih? Kaget gue soalnya pas nonton. Kaget gak? Kaget. Udah. Coba kalian nyari kosan ya, lagi dianterin lihat-lihat ada satu
pasiennya harusnya kayaknya Pasien tuh pasien. oh iya itu kan saking udah kayak rumah sakit jiwa itu kosan anjir. Ya Allah. Ada yang lagi disuapin dengan tetapan kosong, kamu mau nerusin nggak ngekos? Coba Enggak, kalau aku saya tanya dulu. Tapi murah, masalahnya ini murah. Gak apa gue bayar lebih. Kayak gitu. Setelah Tika ngekos, ada kejadian yang mencengangkan ya. Ternyata salah satu penghuni kosannya bunuh diri yang tadi, yang depresi, ya, yang disuapin dengan baju putih. Jadi setelah kematian Tania barulah muncul hantu Tania ya, mengganggu semua penghuni kosan. Udah, gitu doang filmnya. Kecuali yang ibu kosnya yang nggak diganggu. Iya, karena ibu kos yang punya kos. Takut dia. Takut. Takut ditagih. Iyalah, dia udah di situ murah, udah meninggal juga jadi arwah, harus tahu diri. Gak boleh, gak boleh ngelawan sama ibu kos. Ini yang aku suka pertama adalah ini filmnya ya horor yang sangat sederhana. Jadi hantunya di sini ya udah cuma nongol doang, Iya. nggak ngapa-ngapain. Nggak kayak film horor Indonesia zaman sekarang kan, keluar hantu ngebunuh lu loh, ngeri itu loh. Bahkan di sini nggak ada adegan kesurupan ya? Iya nggak ada yang kesurupan, nggak ada yang kayang, nggak ada apapun itu gitu. Jadi hantunya cuman mejeng gitu. Iya. Ini tuh beneran serem loh tempatnya. Maksud aku, Iya. kosannya Kesannya tuh beneran serem ya. emang seserem itu. Di lorong itu emang seserem itu. Betul. Gitu bahkan sebelum ada kejadian juga udah serem gak sih? Iya, bener. Yang ada foto bapak kos ya. Iya. Foto suaminya Yati Suraman ceritanya. Iya, gede banget coy. Saksi gede-gede gambreng. Gede Terus banget, dipasang coy. di lorong kos. Iya. Biar apa ya? Nggak tahu. Biar inget kali. Waduh. Kita bisa belum lupa. bayar kos. Iya bener-bener. Jadi kalau Takut keluar lewat diliatin. saking kekeluargaannya kata ibu kos film ini karakternya setara, jadi kayak Iya. nggak ada pemeran utama gitu loh. Sama aku semua. pikir Tika sih pemeran utamanya Awalnya, di awal. iya. Soalnya kan kayak POV penghuni baru biasanya gitu kan kalau di Iya, film. kalau di Jadi film kayak gitu. dari orang baru yang datang ke satu tempat kan. Iya, tapi ya enggak rata aja. Saking mereka bareng-bareng terus gitu ya. Terus ada aja mereka di situ gitu. Nggak tahu ngapain di kosan itu tuh. Aku sampai inget, makanya tadi aku inget namanya. Nama-namanya. Karena iya. mereka tuh ada terus di situ. Iya, iya. Nggak tahu aktivitasnya tuh apa tuh aku nggak pernah tahu gitu. Jadi kayak ada aja di ruang makan, jalan, makan kerupuk ya. ngemil, kue nastar kayaknya ya itu kan Bukan yang ceritanya. hijau apa gitu, Iya, bukan apalah, gue pokoknya. bukan Iya. gue nasar, apalah. Kayak gitu aja jadi interaksinya tuh gitu. Tapi ada aja mereka tuh nggak tahu ngapain aku. Tika kan di sini ngomongnya SPG. Ya udah kerjanya tuh keluar kamar, lihat-lihat, balik lagi. Nggak tahu kapan kerjanya. Tapi kan at least kamu tahu kan kerjaan-kerjaan mereka, maksudnya karakter mereka tuh Iya. dia sebagai apa siapa gitu kan tahu kan? Bayu doang karena dia ngomong ngampus ya kan. Iya, ini kamu baru pulang dari gym ya? Nah, Capek ya, ya, nah itu ada Ayu ya kan yang tiap ada adegan dia beraktivitas tuh selalu pakai baju olahraga. Nggak tahu. bawa tumbler. Nah, bawa tumbler. Influencer kali ya dia kerjanya iya, di sini iya. ya. Terus ada si Bono yang kribo, nggak tahu tuh ngapain dia. Iya sih. Dia Nongkrong aja sama si Ince Bagus gitu ya. Mungkin dia saudaranya Ince Bagus kali ya, nggak tahu juga. Alasan mereka nggak mudik atau pulang kampung atau apa juga nggak pernah tahu kan. BTW si Bayu itu kuliah ya lebaran. Nah iya makanya the best kan. Dan yang paling random itu Om Bram. Nah ya itu loh. Aku ingat banget sama Om Bram. Soalnya dia mondar-mandir mulu di kosan sambil ngerokok. Iya. Dengan setelan lengkap batik, Batik, gitu ya, sepatu kulit, gitu. pantofel. Ngapain dia? Dia tuh siapa? Iya, terus Ya. kayak nggak tahu lah. Malam-malam geret koper. Iya, terus ngetok kamar. Ya, ngetok. Ada obeng nggak? Apa sih? Astaga. Nggak usah ya, nggak jadi gitu. Iya, udah deh. Gue mah takut gak mau gue bukain kalau gue tahu ada. Aku gitu. mikirnya dia tuh tukang reparasi koper. Ya. Soalnya kan bawa koper malam-malam. Pokoknya mah yang penting Om Bram aneh aja di Iya, sini. aneh. Tapi alhamdulillah sih Ence Bagus ngomong ya. Iya. Emang aneh dia mah alhamdulillah. Iya. Kira oh ya udah. Iya. Jadi aku maklumin sih. Iya, dimaklumin serius meskipun anehnya itu dibuat-buat gitu. Iya sih, bener. Aneh banget. Tipikal film horor kita kalau ada karakter aneh atau apa tuh bener-bener lebay atau kayak ada karakter yang pengen dicurigain kan ini Iya. kayak dari multiple karakter gini banyak terus nanti ada yang mati pasti kan nanti mikir siapa nih yang Curiga, bunuh gitu. iya. Pas ada satu tuh dibikin kayak Iya. gitu tapi bener-bener in your face banget gitu. Iya. Kayak gitu. Ada nanti suka gini. Gitu. Iya. Itu aneh banget. Ular dia nagin tau gak? Entah kenapa aku suka si Ence Bagus di sini. Akhirnya dia kayak Banyak dapet, ya? Oh, iya, dapet iya, screen time iya. banyak. Iya. Terus dia adalah salah satunya yang acting sih kok kata aku. Maksudnya dia tuh kayak
ya udah emang udah jago sih. Kalah lah, berarti dia sama yang lain natural. Kayak gitu. Enggak, maksud aku aktingnya sangat natural. Oh, harusnya film ini POV-nya ence bagus aja sih. Kenapa Iya, nggak ya. karakter utamanya dia, yang lain itu supporting gitu? Iya ya. Gitu aja harusnya Seru mah. juga ya, Kenapa nggak ada yang sebagai kepikiran dia ya. produser gitu ya? Yang karakter mudanya kan di sini kayak aku nggak pernah lihat sih ya. Pernah main di mana gitu. Iya, Kayaknya iya. aktor-aktor baru ya. Iya, iya. Tapi yang jadi Ayu itu kayak familiar sih. Oh ya. Yang jadi Mbak Ayu. Oh iya. Aku familiar tapi aku belum bisa nyebut lihat di mana. Tapi aku tahu. Nantilah kita Kok bahas. gitu sih mencurigakan anjir. Apa enggak? Enggak, dia main di film Live. Aku baru inget. Oh, ya ampun. Ya Film begitu aja dia. notice lo ya. Nah, yang Enggak, dasar. karena kayak pernah lihat gitu di mana. Ternyata emang pernah di sebuah film yang lain. Enggak, padahal yang lainnya udah pernah lihat juga, cuman enggak ngeh aja. Ini karena Mbak Ayu makanya ngeh loh. Enggak, sumpah. Dan aku suka juga di film ini ada polisi. Oh, benar. Polisi. Nah, Film yang ini diperlukan. masih lebih bagus dari Jalan Pulang loh. Nah, bahkan jalan pulang itu nggak ada Yes. polisi sama sekali. Di sini ada polisi, Langsung. polisinya ada beberapa dan kerja. Iya. Itu kayak, wah, Iya benar. Alhamdulillah. Polisinya tuh bukan cuman yang pas kejadian gitu ya. Ah. Jadi dia bilang nanti akan kita selidiki. Iya. Beneran nanti ada ah, di scene-scene berikutnya Iya. meskipun datangnya tengah malam. Nggak ngerti Iya. kenapa tuh. kenapa nggak tahu juga. Shift malam ya kayak- Pak polisi. Terus kayak baru hari keberapa baru datang untuk motoin orang Iya. kan dari awal TKP di foto. Ya kan takutnya kenapa gitu kan, Iya, berubah atau benar. apa. Ini baru moto pas Justru udah- itu dia moto lagi tuh dicocokin nanti sama foto yang awal. Ada yang Emang yang berubah nggak? pertama di foto enggak ya? Di beberapa adegan tuh sebenarnya ada yang aneh ya. Kayak misalnya, kok gini sih, kok gini. Tapi ternyata terjawab gitu. Aku lumayan, oh iya gitu. Alhamdulillah ya. Iya. Kayak misalnya nih, kan ada tuh Tika ngomong, nanti temen aku nginep ya. Ya jangan dulu Neng, soalnya situasi lagi kayak gini, Iya, nanti benar. aja. Terus aku kaget, tiba-tiba si karakter cowok yang tatoan itu, loh Ya. kok dia boleh ngajak bawa orang nginep? ceweknya, iya, gitu, ceritanya. ternyata nanti Iya. gini kayak gitu. Oh Betul. ya, tadi aku sempat kayak udah sebel. Iya. Ya tadi kayak kamu bilang ada yang bunuh diri, tapi ternyata itu ada yang polisi ngomong ini nggak bunuh diri, ini dibunuh Iya. gitu. Berarti kan, misteri ini Mantap. gitu. Betul. Langsung kita kan Uh-uh. bangkit lagi. Iya. Wah, Jadi kan siapa yang bunuh? semata-mata kayak setan Iya. gentayangan gak jelas Benar. gitu kan. Walaupun kamu tadi bertanya-tanya, tapi kapan diselidikinya? Tapi sebenarnya aku nggak apa-apa sih. Maksud aku jangan jadi kayak kita nyelidiki tiba-tiba Iya, iya. nanti buka buku ada ini kamar iseng ke kamarnya itu si yang meninggal Iya, ini daripada kayak gitu mending nggak usah aja kayak gini. Jadi ya udah cukup POV-nya polisi aja di Iya. film yang berbeda mungkin. Ada film polisi Iya, lagi iya. menyelidiki membunuh. Betul, betul. Ya, jadi ya udahlah aku pikir nggak apa-apa. Jadi aku cukup ya udahlah bagus lah. Tapi masalahnya adalah ketika momen itu datang gitu ya, filmnya ini sebenarnya treatmentnya ya gitu lagi. Nah iya sih. Ya kan, dari awal sampai kejadian polisi mengungkap ini adalah pembunuhan, treatmentnya itu kan diganggu nongol gitu aja terus ya. Aku tuh sampai kayak nungguin sialan pasti ada sesuatu nih. Terus pas ada polisi bilang inilah pembunuhan, aku kan langsung semangat lagi. Oke, siap. Berarti sekarang kita akan cari tahu dari sudut pandang penghuni kos misalkan yang mungkin kita nggak tahu kayak gimana. Nggak ada juga. Dan yang aku sebel sebenarnya itu setelah repetitif itu, yang lebih repetitif lagi adalah mereka semua jalan di lorong udah tahu ngeri, jalannya pelan-pelan kayak gitu loh. Ya udah sih harusnya mah kalau takut buru-buru nggak sih? Kalau gue sih lari gitu. Di sini konfliknya lebih ke kayak, Bu, saya mau keluar dari kosan boleh nggak? Terus ada telepon, ini. Kata polisi kalian harus kooperatif ya, nggak boleh. Udah, nanti ada lagi yang nanya, Bu, ini gimana di kosan? Gitu aja terus anjir, jadi kayak cuman bolak-balik gitu aja. Alhamdulillah sih ada respon seperti itu. Biasanya Benar. kalau film ditakut-takutin kayak Iya, santai, betul. santuy betul. merantui gitu. Kalau ini tuh dia ya udah dia berusaha untuk keluar gitu. Iya, Ada benar. ada adegan itu juga sih. Masalahnya kebanyakan aja gitu, Iya, begitu-begitunya tuh kayak nggak kreatif, apa kek gitu, cari yang lain gitu. Misalkan ada adegan ngebersihin kosan rame-rame gitu, biar nggak serem gitu kan, maksudnya kayak gitu. Jadinya kita tuh nggak terkungkung di adegan semua tuh ditakut-takutin gitu. Karena filmmaker horor kita tuh kan biasanya gitu, yang penting lu harus takut gitu. Jadi semua adegan tuh harus didesain yang ngeri aja gitu semua. Padahal kan bisa gitu, ngapain dulu kayak gitu. Langkah-langkah selanjutnya sih harusnya kalau secara normal lo ganti lampu sih. Iya Di bener, lorong apa terutama. kayak misalkan lampunya mati-mati mulu, ganti kayak pakai apa tuh lampu tembak. Di stadion ya. Iya, apa kayak gitu, maksudnya tuh
ada usaha gitu. Kalau ini kan enggak, semuanya tuh ngaji kayak ya biasanya kan kadang kalau di film horor tuh datengin siapa gitu. Ini kan diem. Tapi ya udahlah ya. Yang ada usaha cuman Cek Bagus, sudah mau jaganya di luar aja. Di warung tiba-tiba ada adegan di warung. Aku suka itu. Iya, ada suka. di warung. Akhirnya aku Iya, pas iya. ada adegan itu keluar juga nih orang. Nah gitu. itu selain karakter yang agak unik ya, respon para karakternya juga agak-agak kadang suka out of the box sih. Contoh yang pertama tadi yang Obeng, Iya. Mas Bram, terus si Ira-nya juga kayak Iya. apa? Terus diem aja saling Iya. tatap-tatapan. Iya. Gak jadi deh, sudah itu aneh kalau menurut aku. Kayak misalnya waktu Ira ditelepon inget gak? Iya. Sama Mbak Ratih. Eh, Kamu kenapa tadi keputus? Iya saya mau ngomong. Di sini ada yang meninggal gantung diri. Terus Mbak Ratih, oh ya udah. Tapi nggak apa kan? Oh ya udah dulu ya. Kalau gue sih langsung kayak, sumpah lo terus Iya. gimana? Gitu. Siapa kok bisa gitu? Ini kayak dia gitu. kayaknya kerabat yang bete sama dia, jadi bodo amat lo mau disuruh ada yang dibunuh. Terus kayak misalnya Mbak Ayu yang diintip sama Bono. Terus dia langsung keluar gitu, Iya. langsung ini. Oh lu ngapain lu? Itu kayak, ya Allah, itu kayak berlebihan sih menurut aku. Ada kan tuh adegan si Bono, Ence Bagus ke kamar Ira bertiga. Terus dikasih, ini ada ini nih foto, Iya. gini-gini. Terus dia kan, berarti Ayu nih gue keluar kata si Bono. Akhirnya Bono keluar, Terus ketemu setan. terus ketemu setan, terus Ira keluar sama Ence Bagus. Terus bengong. Iya. Terus Ira ngomong gini, dah kita lanjutin besok. Itu kayak Bagus kita itu. lanjutin besok. Ini gimana temennya ngasih ngomong di meja makan. Mbak Ayu abis sama cowok lain lagi tuh yang Iya. ciuman terus Iya. gak jadi. Iya. Terus ya deh aku pulang, Iya. aku anter deh. Anter apa sih ke rumah? Sampai itu. Gordeng. Sampai gordeng diantar. Udah aja. Itu kayak Bagus tuh. Harusnya masa- mah dilatih lah dikit sampai dia naik mobil misalkan. atau sampai ngelewatin gordeng aja. Iya, sampai pintu depan lah sekali-kali Iya. gitu. Kamu kan pengen lihat nih mobil parkir di mana di kosan. Aku masih bertanya-tanya gitu ya. Kosan ini serem banget. Mas aku mungkin ada kosan seperti itu ya yang serem kayak gini, aku nggak tahu. Apakah mereka manusia-manusia ini kelompok 6 orang ini dengan Mungkin. karakter seperti itu mau ngekos di situ? Iya. Itu Mau. kayak enggak sih. Mau murah. Tapi nggak believable. Mas aku mereka nggak kayak orang kekurangan uang, Iya. nggak tahu. Tapi kata kuncinya murah. Kalau udah ada itu sih aku udah oke siap gitu. Aku kayak nggak percaya sih. Nggak yakin aku bisa. Ada lah yang kayak gitu yang gayanya selangit tapi nyarinya yang murah. Ada. Masuk Murah dan akal. berhantu lagi. Sumpah. Memang tidak meyakinkan. Yang meyakinkan kos di situ kayaknya Om Bram kayak. Nah, dia doang yang satu yang cocok Iya, sih. kayak Sumpah. dia tuh kayak pengangguran banget gitu soalnya di situ. Tapi entah kenapa aku merasa lebih, walaupun ya tetap ngantuk, tetap kayak gitu-gitu ya, lebih fun loh dibanding sama film yang sebelumnya aku tonton. Ya, Terus betul, aku kayak betul. nggak tahu kenapa aku kayak lebih gitu loh. Iya. Lebih wah ya udah Betul. gitu. Masih lebih legowo dibanding aku nonton yang kemarin yang Iya, sebelum ini. karena yang kemarin ekspektasinya udah gede. Biasanya begitu. Gitu Bener. ya. Iya kali ya, Apalagi mungkin. ngelihat Luna Maya gitu. Iya. Yang paling bagus sih sebenarnya dari semua kejadian yang ada di kosan ini tuh ya terakhirnya kan ketahuan gitu. Woi, pembunuhnya Ira, anjing. tanpa diduga ya. Iya, pas dibuka dong motifnya, widih mantap, Mantap ya. anjir gila. Udah pernah terjadi di horor Indonesia plot kayak gini. Ternyata karakternya suka dengan karakter yang lain Ya, gitu kan. sesama Tapi jenis sesama ya. jenis, Iya. widih mantap, progresif sekali ini. Kenapa bagian plot itu bisa seprogresif itu tapi sisanya kagak anjir. Ya, maksudnya tuh kalau yang lainnya tuh kayak horor zaman batu gitu, tapi pas bagian motif itu tiba-tiba weh mantap. Mantap ya. Itu sesuatu yang mencengangkan sebenarnya. Iya. Ada kan adegan ciumannya gila. Ada. Mantap cuy, gila. Iya. Kaget gue itu keluar di situ. Anjir ini beneran, weh. Iya. Sedikit sih, tapi Iya, ya tapi tetap berani ya. berani. Terus abis itu, jangan Om Bram. Nggak tahu dia ngomong apa. Enggak, intinya adalah semakin kita mengenal orang, Anjay. kita semakin nggak tahu. Intinya Iya, gitu, jangan mantap. kata-kata Iya, apalah iya. gitu. Panjang cuman inti Iya. itu ya kan yang Iya. gitu kan. Habis itu ngumpul semua. Sudah selesai makan mie rebus. Si Om Bram normal sih di situ. Iya, sialan. Sialan emang nih orang. Ini yang nulis gimana sih atau Om Bramnya nih? Aneh lah dari awal sampai akhir. Ini enggak anjir kayak biasa aja. Iya. Kayak udah minum obat. Oh iya, sejadi Oh loh. iya, kayaknya gitu kali ya. Harusnya ada adegan dia makan mie sampai melotot Iya, gitu. Iya, harusnya gitu. Soalnya dari awal dia udah begitu. Sebenarnya aku suka sih pas Pak Ocep keluar ke warung Indomie. Maksud aku tuh udah sumpek di dalam kosan itu. Iya, muak gak anjir Iya, karena terus- begitu-begitu terus. Iya, dan Serius. akhirnya dia healing keluar. Iya. Terus kayak aku juga merasakan healing
nonton itu. Jadi kayak akhirnya segar. Gitu. Bener. Yang aku sayangkan di sini kan banyak adegan kamar mandi ya, diliatin. Itu aku sedih sih, nggak ada setan di kamar mandi. Justru serius. aku alhamdulillah sih. Iya, aku sedih karena itu tuh harusnya wajib di orang Indonesia itu setan di kamar mandi. Iya. Tapi di sini nggak dilakukan asli. Soalnya kamar mandi sempit. Iya. Susah coy ngambil. Udah berapa kali kan ya diliatin dia buka gitu dengan air ngocor sendiri. Tapi aku tuh udah nungguin, please si setannya nongol di sini. Enggak dong. Jadi kita harus kasih skor dulu berapa nih untuk lorong kos. Aku kasih 3,5 Parasomnia per 10. Mantap. Dialog yang sangat aku harapkan keluar dari Mas Bram. Iya, asli. harus dia yang keluar. Harus dia yang keluar, soalnya orang yang bisa ngomong aneh-aneh dan berkelakuan aneh cuma dia. Iya. Sayang aja dia jadi normal terakhir ya. Sama aku juga 3,5 aja ya. Oke. Tadinya mau 3 tapi setengah lah untuk adegan flashback yang sangat mind blowing itu ya. Jadi kenapa kamu membunuh Tania? Wah, kalian harus nonton sendiri adegan terbaik itu ya. Menurut kalian gimana kalau kalian udah nonton Lorong Kos? Silakan komen aja. Dan seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Cinecrip. Kalian juga bisa join membership Cinecrip, bisa beli merchandise Cinecrip. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.